kami seneng banget gitu kalau ada yang seperti itu, karena anak-anak di sini kan, maaf ya, ketika ditanya cita-cita, paling gede sopir angkot. Paling gede sopir angkot. Sekarang udah berubah guru, karena dia ngeliat guru. Mereka yang melihat yang paling banyak duit itu kan sopir angkot, megang duit mulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta Dewi Indriani. Di TK Inspirasi Indonesia, saya menjadi co-founder dan juga relawan di sini. TK Pemulung ini dimulai di tahun 2017, bulan Agustus. Sejarahnya itu sebenarnya ide awalnya dari Mbak Firda Febrianti dan satu lagi ada namanya Mas Senda Irawan. Mereka berdua rumahnya dekat sini. Mereka berdua adalah penggiat literasi dan juga kalau Mbak Firda itu praktisi untuk pendidikan anak-anak, terutama psikologi ya. Mereka terkejut melihat kondisi anak-anak di sini agak luar biasa. Luar biasanya itu masih usia belia, tetapi mereka itu sudah ditinggal, banyak yang ditinggal orang tua karena kerja, entah pemulung atau menjadi ART, asisten rumah tangga, dan itu dari subuh sampai maghrib. Banyak anak-anak di sini tuh yang hanya dibiarkan bermain, jadi masih usia 5 tahun ke bawah, masih usia TK lah ya, tetapi tidak mendapat hak mereka untuk dididik, sehingga mereka meniru, ya bisa dilihat lah, mereka meniru gitu ya, orang-orang di sini cara berbicara orang dewasa, jadi memaki atau ya gitu. Semua teman-teman itu yang kesini tuh kaget, anak-anak udah bisa bicara seperti ini gitu. Kita harus do something lah gitu. Jangan sampai kita rumahnya deket terus membiarkan ini. Akhirnya kita bersepakat untuk membangun TK. Dan memang ini basicnya adalah berbasis pendidikan karakter anak-anak, karakter yang islami, yang berakhlak baik. Seru nih. Jadi kalau dunia relawan itu luar biasanya ketika kita menggugah gitu ya dengan tadi kondisi anak di sini, semua pada pengen tuh. Jadi awalnya rame. Jujur awalnya pada mau bantu, dan ini Mas kalau mau tahu, ini tadinya tuh cuma rumah warga yang terbuat dari seng. Nanti kita lihat video lamanya atau foto lamanya. Ini benar-benar rumah kecil yang beralas tanah. Jadi beliau bersedia menjadi relawan juga. Jadi rumahnya tuh dipakai buat TK, beliau tinggal di atas. Nah, untuk bikin bangunan ini kan lumayan besar dananya. Nah, teman-teman tuh tadinya rame pada mau patungan gitu ya. Kita kok crowdfunding teman-teman kita sendiri gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya itu sisi relawan itu loh. Jadi makin lama makin berkurang. Jadi kalau tadi bilang makin bertambah nggak sih gitu, yang ikut makin berkurang. Tetap berjalan, alhamdulillah, walaupun ada pandemi, kita sempat 6 bulan nggak jalan TK-nya ya karena memang PPKM dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah ternyata pas ditanya nih kemarin diganti nama jadi TK Inspirasi Indonesia, orang tua masih mau nggak, ternyata masih banyak yang menitipkan anak-anak istilahnya ya di sini. Dan di sini tidak dipungut bayaran sama sekali. Nah, lucunya gitu ya, mungkin karena daerah seperti ini ya, ada prasangka-prasangka yang kurang baik. Disangkanya kita ngambil untung dan lain-lain. Padahal luar biasa, kita tuh justru pengurus relawan semua tuh tidak ada yang digaji. Yang ada malah kita yang ngasih gitu. Tapi ada hembusan isu-isu lah bahwa ada untung besar di sini. Itu nggak ada gitu. Nah, kemudian ketika TK pun sudah terbangun, awalnya itu ini panas banget. Ini kipas udah nambah banyak ya. Tadinya itu bener-bener cuma 1 kipas dan guru-guru, ada waktu itu ada awalnya kalau nggak salah 2 guru sama 4 guru ya. Boleh denger ya, mungkin teman-teman gitu di sini tuh anak-anak suara gede-gede. Dan apalagi yang awal banget nggak bisa diem, mereka muter-muter di ruangan, teriak-teriak, sampai bu guru juga teriak-teriak. Baru 2 hari ngajar suara habis. Ya kita harus sabar, mencontohkan dan konsisten gitu. Dan itu bukan gimana ya, pendidikan itu kayak nanam pohon yang sekarang nanam nggak mungkin besok langsung berbuah. Jadi kita harus sabar banget. Nah, respon orang tua alhamdulillah baik, apalagi ketika sudah anak-anaknya di sini udah ada angkatan lulus dan mereka bisa masuk SD negeri. Orang tua seneng banget karena anaknya itu tiap masuk rumah bilang assalamualaikum. Anaknya tuh sholat dan ngajakin sholat, bisa baca doa, orang tuanya nggak bisa. Jadi mereka, orang tua tuh apresiasi gitu, alhamdulillah anak saya berubah, dan itu seneng banget.
Jadi awalnya tuh pas bangunan sudah berdiri, kami kira pekerjaan sudah selesai. Kita kira udah selesai kan ya Mas ya? Tinggal jalan aja gitu ya? Tinggal jalan, dan ternyata itu salah total. Karena ternyata PR banyak banget. Kita butuh yang namanya papan tulis, kita butuh alat-alat peraga. Karena anak-anak ini kan bener-bener nggak bisa megang pensil loh. Megang pensil aja nggak bisa loh. Jadi bener-bener kita tuh harus ada kertas. Dan itu kan ya mau nggak mau ya kita harus fasilitasi ya gitu. Bahkan untuk nyobek kertas kan motorik itu juga harus diajar, karena kalau anak nggak sabar dia nggak bisa nyobek kertas dengan kecil-kecil. Nah kayak gitu tuh aku langsung menyadari bahwa wow, ini anak-anak luar biasa dan ini amanah buat teman-teman. Gimana caranya kami bisa terus berkomitmen nemenin anak-anak ini 2017, 18, 19, 20, 21 udah 4 tahun gitu ya, dan alhamdulillah bisa terus berjalan tuh luar biasa. Ya, jadi kurikulum kita tadi yang saya jelaskan ya berbasis pendidikan berbasis karakter. Jadi anak-anak ini nggak cuma bisa baca tulis dan kita paksa gitu, enggak. Tetapi mereka sesuai dengan kemampuannya. Yang belum bisa megang pensil ya megang pensil dulu. Yang belum bisa mewarnai, belum mengenal warna loh bahkan Mas. Kemudian lebih ke karakter. Misalnya gimana mereka bisa mengantri. Mengantri itu kan budaya ya. Sabar gitu ya. Kemudian mempersilahkan temannya satu persatu cuci tangan, belajar cuci tangan. Mereka di sini lingkungannya tidak bersih. Jangan sampai mereka merasa ya udah, gue cuci tangan juga, istilah aku cuci tangan juga sama aja. Jadi mereka belajar cuci tangan, sebelum makan doa dulu, lebih ke karakter. Kemudian ketika mereka berbuat salah, mereka dibiasakan untuk beristighfar. Dan ini kita tularin ke orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang gimana, Bu, ibu juga ngomong kasar Bu, istighfar dulu. Jadi kita sama-sama mengedukasi orang tuanya juga gitu. Pernah ya minta maaf sama bu guru, bu kepala sekolah, kita istilahnya untuk gaji itu pendirapel. itu pahit gitu ya, dan bagi kita ngerasa gagal gitu. Cuma ya ternyata jiwa-jiwa bu guru dan bu kepala sekolah pun juga relawan ya, jadi nggak masalah gitu. Yang penting gimana TK ini terus berlanjut gitu. Dan Allah tuh pertolongannya ini manisnya nih, pertolongannya tuh ada aja gitu. Tiba-tiba ada charity dari sekolah yang high dekat sini juga, mereka datang sini, bahkan mereka bawa organ gede dan bingung listriknya nggak muat. Kocak aja, anak-anak pada wisata di tumpukan sampah gitu, anak-anak orka yang mereka mungkin kaget, hah ini sebesar kamar mandiku mungkin gitu ya, karena saking mereka nggak bisa bayangin anak-anak di sini kayak begini. Mereka waktu itu charity puluhan juta yang kita bisa menutupi biaya operasional selama berapa bulan. Jadi tempat ini itu di sini mereka bisa bermain, di sini mereka belajar yang tadinya mungkin tidak terlalu dipedulikan gitu ya, tapi bagi mereka di sini awal segalanya gitu. Jadi kalau kami lupa, aku tuh khawatir akunya karena kesibukan punya anak, karena juga semuanya punya kebutuhan masing-masing, apalagi pandemi ini kan wah ya Mas ya, jadi donatur juga banyak mundur apa segala macam, itu membuat TK ini jadi tidak bisa berjalan lagi. Tapi alhamdulillah sih kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti, karena ketika Juni kemarin Ibu Kepala Sekolah mengatakan ke orang tua sekitar sini mau nggak, masih mau nggak, banyak yang masih percaya sama kami gitu untuk anak-anaknya. Jadi awalnya tuh kita pengen ada SD juga sebenarnya Mas, karena anak-anak di sini jadi kayak ada lanjutannya gitu. Itu sih, cuma mungkin memang Allah ngasih ya udah yang kecil dulu beresin, jangan udah yang gede nanti yang kecil terabaikan gitu. Kita ada mimpi itu bikin SD untuk kelanjutan dari TK ini, tapi belum. Di sebuah hadis tuh, ini yang buat aku terinspirasi ya. Ada 3 hal saja gitu yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia: sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi doa anak soleh. Makanya aku pikir kenapa teman-teman di sini juga, aku pun sendiri juga mau gitu loh. Itu karena yang kedua nih, ilmu bermanfaat. Bayangkan anak-anak di sini nggak bisa apa-apa, bisa Al-Fatihah. Sepanjang hidupnya mereka baca itu pahalanya buat bu guru, buat tim relawan di sini, buat Bu Kepala Sekolah. Ini ada investasi buat akhirat kita. Anggaplah nih anak-anak sini nggak ada yang jadi, cuma 1 orang, itu aja udah cukup gitu. Aku berharap itu jadi pahala jariah lah buat para relawan, dan mudah-mudahan
kalau itu menginspirasi teman-teman lain yang juga ingin bergerak di bidang pendidikan, mudah-mudahan bisa gitu tergugah. Karena di sini kita nggak mengenyangkan perut lapar, Mas. Kita di sini nggak ngasih baju, kita nggak ngasih sembako. Walaupun kadang-kadang ada juga donatur yang ngasih ya. Kita di sini lebih ke ruh mereka, makanan akal mereka, makanan ruh mereka, dan yang paling penting adalah karakter mereka, gitu. Dan ini kita harapin bisa berbuah lah, kalau nggak di dunia, di akhirat lah gitu. Jadi selama ini juga banyak ya komunitas yang bantuin banget kita mengajarkan anak-anak di sini menyikat gigi. Itu kan dari komunitas dokter gigi gitu ya. Kami senang banget gitu kalau ada yang seperti itu, karena anak-anak di sini kan, maaf ya, ketika ditanya cita-cita, paling gede sopir angkot. Paling gede sopir angkot. Sekarang udah berubah guru, karena dia ngeliat guru. Mereka yang melihat yang paling banyak duit itu kan sopir angkot, megang duit mulu. Jadi dengan adanya yang mengajarkan komunitas, misalnya mungkin nanti Mas fotografer, videografer ngajarin anak-anak hal yang mudah aja, misalnya gimana cara ngambil gambar misalnya ya, mungkin akan membuka, oh ada ya, mereka baru tahu gitu, oh ada ya kerjaan seperti itu. Nah, itu kami juga berharap ada juga yang mungkin bisa membantu dalam hal operasional kebutuhan TK. Menyediakan fasilitas untuk TK, seperti anak-anak ini butuh untuk kertas apa, itu juga nggak masalah, atau mungkin donasi dalam bentuk uang tunai untuk operasional ibu guru yang pastinya perlu kita ada kafalahnya gitu ya, itu kita sangat menerima. Ada sosial media kita, ada di Instagram yaitu TK Inspirasi Indonesia. Misal ada yang mau membantu, donasi di 0812 83 50 56 58. Nyari alamat sini dulu banget pas dibangun, ini nggak ada di Google, Mas. Di Google tuh nggak ada sama sekali. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada. Teman-teman bisa lihat di Gmap TK Inspirasi. Ini jalannya di Bintara Bekasi. Betul. Terima kasih. Saya Sinta dari TK Inspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.